Bayangkan kamu bangun pagi, tapi bukan karena alarm, melainkan karena suara ledakan. Rumah di sebelahmu rata dengan tanah. Anak-anak menjerit. Bau asap, darah, dan debu memenuhi udara. Kamu berlari keluar rumah, tapi tak tahu harus kemana. Karena seluruh kota sudah jadi puing. Inilah kenyataan di Gaza. Tempat di mana hidup bukan lagi soal menjalani hari, tapi soal bertahan. Data terbaru dari Kementerian Kesehatan Gaza per Juni 2025 mencatat 55.637 orang tewas sejak perang dimulai kembali Oktober 2023. Dari jumlah itu, 16.854 adalah anak-anak, 10.300 perempuan, lebih dari 129.000 luka-luka, dan sekitar 80% infrastruktur Gaza kini hancur atau tak bisa digunakan. Tapi ada satu hal yang membuat luka ini makin menyayat, yaitu diamnya negara-negara Arab. Negara-negara yang selama puluhan tahun menyebut Palestina sebagai saudara. Sebagai bagian dari tubuh umat Islam. Mereka bersuara, ya. Mereka menyumbang, kadang. Tapi ketika rakyat Palestina butuh perlindungan nyata, butuh keberanian, butuh keberpihakan yang tegas, yang terdengar hanyalah keheningan. Kalau kamu merasa fakta-fakta seperti ini jarang dibahas secara jujur, kalau kamu ingin tahu kebenaran berdasarkan data resmi, klik tombol subscribe sekarang juga. Bantu kami menyuarakan yang tidak bisa bersuara, agar dunia tahu, diam itu bukan netral. Diam itu berpihak. Menurut laporan Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, hingga Mei 2025, lebih dari 1,9 juta warga Gaza mengungsi. Sekitar 70% rumah di Gaza rusak atau hancur. Hanya 4 dari 36 rumah sakit yang masih berfungsi sebagian. Pasokan air bersih tinggal 7% dari kebutuhan. Anak-anak mengalami krisis psikologis, trauma, depresi, dan kehilangan anggota keluarga. Data dari UNRWA menyebutkan bahwa ratusan ribu pengungsi tinggal di sekolah-sekolah yang tak layak huni. 12 staf medis terbunuh saat menjalankan tugas. 163 fasilitas kesehatan dihancurkan secara langsung oleh serangan udara. Tapi di tengah krisis sebesar ini, negara-negara Arab tidak mengambil langkah strategis apapun. Saat perang berkecamuk dan dunia bersuara, Liga Arab mengadakan pertemuan darurat pada Mei 2025. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mengutuk keras serangan Israel ke Gaza. Mereka menyerukan gencatan senjata. Mereka bahkan menjanjikan bantuan kemanusiaan. Tapi yang terjadi setelah itu, tak satu pun negara Arab mengirim pasukan. Tak ada pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel. Tak ada boikot perdagangan. Tidak ada tekanan ekonomi. Hanya statement, hanya retorika. Bahkan Arab Saudi, negara dengan pengaruh besar, justru terus melanjutkan pembicaraan diam-diam dengan Israel, difasilitasi oleh Amerika Serikat. Uni Emirat Arab dan Bahrain, sejak menandatangani Abraham Accords tahun 2020, menjalin hubungan diplomatik dan dagang aktif dengan Israel. Mesir, negara yang memiliki perbatasan langsung dengan Gaza, membatasi akses masuk bantuan di Rafah. Bahkan sempat menutupnya selama berminggu-minggu. Menurut analisis dari Human Rights Watch, Al Jazeera, dan Reuters, ada beberapa alasan utama. Pertama, ketergantungan ekonomi pada Barat. Banyak negara Arab, terutama Teluk, sangat bergantung pada investasi dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Jika mereka bersikap keras terhadap Israel, mereka berisiko kehilangan miliaran dolar kerjasama. Kedua, normalisasi hubungan dengan Israel sudah terjadi. Abraham Accords membuat hubungan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan bahkan Sudan terbuka dengan Israel. Dari perdagangan hingga kolaborasi teknologi, normalisasi ini dianggap lebih penting daripada solidaritas dengan Palestina. Ketiga, ketakutan terhadap instabilitas politik dalam negeri. Pemerintah-pemerintah otoriter di dunia Arab khawatir, jika mereka terlalu vokal, rakyat mereka sendiri akan terinspirasi untuk melawan. Palestina menjadi simbol perlawanan, dan mereka takut simbol ini menyulut api di rumah sendiri. Keempat, perpecahan internal dunia Arab. Ada konflik sektarian antara Sunni dan Syiah. Ada persaingan pengaruh antara Iran, Turki, dan Arab Saudi. Semua itu membuat dunia Arab tak bisa bersatu menghadapi Israel. Yang mengejutkan, bukan pemerintah, tapi rakyat Arablah yang paling keras menyuarakan keadilan.
Di Yordania, Maroko, Mesir, dan Lebanon, puluhan ribu orang turun ke jalan membela Palestina. Mereka meneriakan Free Palestine, mengecam pemerintahan mereka sendiri yang dianggap pengecut. Bahkan di beberapa negara, demonstrasi ini dibubarkan dengan kekerasan. Di Irak, para relawan membentuk jaringan bantuan untuk mengirim logistik ke Gaza secara diam-diam. Rakyat ingin bersuara, tapi pemimpinnya membungkam. Amnesty International menyebut bahwa serangan ke Gaza adalah kemungkinan kejahatan perang. Human Rights Watch menyebut bahwa blokade Israel melanggar hukum internasional. Namun Dewan Keamanan PBB selalu terhenti karena veto dari Amerika Serikat. Seolah-olah nyawa warga Palestina lebih murah daripada kontrak dagang dan pengaruh geopolitik. Saudara-saudara sekalian, perjuangan Palestina bukan hanya soal wilayah, tapi soal kemanusiaan. Dan diamnya negara-negara Arab adalah luka tambahan yang tak terlihat, tapi terasa sangat dalam. Hari ini, Palestina tidak hanya dikhianati oleh penjajah, tapi juga oleh saudara-saudara sendiri yang membisu saat dibutuhkan. Tapi kamu, ya, kamu yang sedang menonton ini, masih bisa memilih untuk tidak diam. Masih bisa menyuarakan kebenaran. Sebarkan video ini. Kirimkan bantuan ke lembaga terpercaya. Dan jangan pernah berhenti berdoa, bersuara, dan berdiri bersama mereka yang tertindas. Jika kamu merasa naskah ini membuka matamu, jika kamu ingin dunia tahu kebenaran yang sesungguhnya, klik tombol subscribe sekarang juga. Bantu kami membangun suara yang tak bisa dibungkam. Karena Gaza tak hanya butuh doa, tapi juga kebenaran dan keberanian. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.